Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas sejarah singkat perjalanan dua ulama Purwakarta. Yang pertama adalah Mama Kiai Haji Tubagus Mansur. Beliau adalah ahli thariqah dan juga ahli tasawuf. Seorang ulama keturunan kerajaan Banten yang bermukim di Ciserang, Kecamatan Pleret, dan berdakwah di Purwakarta bersama-sama dengan Mama Tubagus Bakri Sempur. Yang kedua adalah Mama Kiai Haji Tubagus Pudoli, seorang ulama penggerak kemerdekaan Republik Indonesia dan seorang anggota Hizbullah. Bahkan berdasarkan cerita, beliau pernah menjadi komandan Hizbullah untuk wilayah Subang dan Purwakarta. Ia berdomisili di Empang Sari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Bersama-sama dengan Mama Mansur, mengembangkan pendidikan pondok pesantren di Purwakarta. Kedua ulama ini mempunyai sejarah dalam melawan penjajah di Republik Indonesia. Kiai Haji Tubagus Muhammad Fudoli adalah salah satu ulama dari daerah Pleret, Purwakarta dan pelaku sejarah. Beliau merupakan salah satu tentara Hizbullah yang ikut langsung latihan di Cibarusu, Bekasi. Banyak jasa beliau dalam kemerdekaan Republik Indonesia sebagai seorang santri bersama santri-santri lainnya yang ikut perang mengusir penjajah. Beliau pernah terkena peluru tetapi masih selamat dari kematian. Beliau menjalankan nasihat gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menyebarkan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sehingga dulu, Kecamatan Pleret merupakan basis Nahdlatul Ulama di Purwakarta. Beliau lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tanggal 28 Oktober 1965 pada usia 70 tahun. Beliau banyak mengajarkan agama dan nasionalisme terhadap teman, ajengan, dan para santrinya. Dalam kitab tukilannya beliau menulis, "Kuatnya Indonesia oleh Islam, kuatnya Islam oleh Nahdlatul Ulama, dan kuatnya Nahdlatul Ulama oleh santri dan kiai yang peduli terhadap bangsa dan negara." Sejak kecil, Kiai Haji Tubagus Pudoli tidak pernah mengalami pendidikan formal. Dia banyak belajar dari bapaknya yang sering tinggal di Hijaz Mekah dan juga kepada kakeknya. Dia juga belajar dengan membaca koran dan mendengarkan radio. Kemudian, dia memperkaya ilmu agamanya dengan belajar di pesantren. Setelah menuntut ilmu di pesantren, Kiai Haji Tubagus Pudoli berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Haji Tubagus Mama Pudoli mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Empang Sari, yang dulu desa tersebut bernama Babakan Hayam. Pada masa kepemimpinannya, dia mulai menerapkan metode pengajaran klasikal. Selain mengajarkan ilmu agama, dia juga mengajarkan pelajaran bahasa Arab. Berawal dari pesantren inilah keberadaan Kiai Haji Tubagus Pudoli menonjol di kalangan masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Mulai dari kegiatan rutinnya mengajar di pesantren, kemudian mengadakan pengajian bagi masyarakat umum yang diadakan setiap hari Jumat pagi. Kiai Haji Tubagus Pudoli sangat akomodatif terhadap budaya lokal dalam berdakwah tanpa merusak sendi-sendi ajaran Islam. Dia menyampaikan tausiahnya dalam bentuk
pedoman Sunda. Agar mudah dipahami oleh masyarakat, hal ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan masyarakat Sunda yang sangat kental akan tradisi nenek moyang pada masa itu. Bagi masyarakat Purwakarta, sosok Kiai Haji Tubagus Pudoli sebagai seorang kiai pesantren telah menjadi fase tersendiri. Dia selalu berusaha memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga syiar dan dakwahnya mampu memenuhi tuntunan masyarakat. Kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim di masjid-masjid atau kelompok tertentu sering mengundang kiai untuk menyampaikan tausiahnya, mengisi kekosongan dan kegelisahan hati mereka akibat rutinitas kerja dan problematika sosial yang akrab dihinggapi manusia di muka bumi. Selain ahli dalam bidang agama, dia juga sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Kiai Haji Tubagus Pudoli juga sangat memperhatikan keadaan bangsa Indonesia yang pada saat itu kembali dijajah Belanda setelah kemerdekaan 1945 Masehi. Dia berperan aktif dalam menyusun strategi kemerdekaan Indonesia dalam Perang 10 November pada tahun 1945 di Surabaya sebagai tentara Hizbullah, bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga banyak berperan dalam menghadapi militer Belanda antara tahun 1945 sampai tahun 1950 Masehi. Pesantren Al-Mansyuriyah merupakan pesantren peninggalan Kiai Haji Tubagus Mansur yang terletak di Ciserang, Pleret, Purwakarta. Kiai Haji Tubagus Mansur adalah sosok seorang ulama sekaligus waliullah yang ikut andil dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya menyebarkan agama Islam saja, tetapi beliau juga merupakan sosok pejuang sejati yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama para gurunya seperti Mama Eyang Rende dan juga Mama Tengku. Mama Eyang Rende tidak hanya merupakan sosok seorang guru, tetapi beliau juga merupakan teman selama Kiai Haji Tubagus Mansur mondok di pesantren Cibaduyut. Hanya saja usia Mama Rende lebih sepuh dibandingkan dengan Kiai Haji Tubagus Mansur. Yudah kan mau jangan penbuatan kemarin itu. Nanti seharusnya kaki dun. Dengan air yang nguping abis kena gerong haur rosa sur tutupna di suwadang nyuwun Mama Rene nanti anu menjawab kena tapi buat kena gitu. Kan gitu Mama Rene kena. Siapa kena malain buat pada Mama Rene ada kena lain yang gerong haur. Ngomong dari siapa kan kena tadi ngomong dari saudara. Mama Rene kena. Siapa benar saudara itu kena buat. Kalau sekali doi jeung deui ku aing mah cari siapa juga ada yang cara aing. Mama Rene Mama Rene cenah mah kieu Mama Rene sakitu haur gerong anu sakitu tutupna. Suur biasa mana sebenarnya tak sun bapak teh. Banyak keistimewaan atau karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Tubagus Mansur atau Mama Tubagus Mansur. Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa suatu ketika ada seorang warga yang baru pulang berbelanja di kota Karawang. Saat di tengah malam perjalanan yang sepi, warga tersebut dihadang oleh beberapa perampok. Namun saat warga tersebut sudah sangat terancam dan dilandasi rasa kebingungan, akhirnya ia teringat akan sebuah amanah yang telah diberikan oleh gurunya, di mana sang guru memberikan amanah, apabila kalian membutuhkan suatu bantuan atau pertolongan, maka sebut atau panggillah nama Mama Tubagus Mansur dengan hati yang sangat tulus. Kemudian di tengah posisi keterancamannya, warga tersebut memanggil-manggil lirih dengan menyebut Mama Mansur Tulung berkali-kali. Tidak lama kemudian Kiai Haji Tubagus Mansur pun datang dan menghadang semua perampok sampai perampok tersebut kalah dan lari ketakutan. Hingga akhirnya warga tersebut pun selamat. Namun belum sempat mengucapkan rasa terima kasih kepada Kiai Haji Tubagus Mansur, beliau telah pergi seolah-olah menghilang tanpa meninggalkan sebuah jejak. Dari saya dicukupkan sekian, semoga kita semua